Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tim medis telah melakukan tes massal untuk mengetahui sebaran virus corona di DKI Jakarta. Diketahui sebagian orang positif COVID-19 tanpa gejala dan akan menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Tim puskesmas kita melakukan aktivitas active case finding secara agresif. Mendatangi masyarakat, mendatangi tempat-tempat di mana berkumpul kegiatan untuk melakukan testing, melakukan tracing. Sehingga mereka yang mungkin tidak bergejala atau bergejala ringan atau sama sekali tidak punya kesadaran menjadi ditemukan mengidap COVID, dan karena itu kemudian mereka harus mengalami isolasi atau bila memiliki resiko mereka harus dirawat. Jadi meskipun tidak ada gejala, tapi bila dipandang berisiko, misalnya lansia, maka kami akan menganjurkan dan kita meminta untuk tinggal di isolasinya di rumah sakit, sehingga bila ada sesuatu kami bisa langsung menangani. Jadi meskipun tidak bergejala, itu kita lakukan. Tujuannya lagi-lagi memastikan keselamatan warga Jakarta. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami tim pakar medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ada Profesor Zubairi Jurban. Kita sapa dulu. Selamat siang, Profesor Zubairi. Selamat siang. Sehat ya, Prof? Suaranya kedengaran ya? Terdengar, Prof. Ini bersama saya juga di studio ini ada Dr. Syarizal Syarif, epidemiolog dari Universitas Indonesia nih, Prof. Selamat siang, Prof. Zubairi. Oke. Selamat siang. Prof. Zubairi, tadi saya sudah ngobrol dengan Dr. Syarizal ini mengenai pengertian yang sebenarnya, mengerti apa itu OTG, kemudian juga ada istilah yang sekarang sudah diresmi juga ya dari Kementerian Kesehatan, asimptomatik. Kasus asimptomatik. Nah, ini Prof, sekarang kan angkanya bertambah, Prof. Kasus positifnya ini kalau tidak salah mencapai 80.000 lebih. Nah, berapa persen probabilitas yang disebabkan oleh ditularkannya dari orang yang tanpa gejala ini, Prof? Menurut catatan dari tim gugus tugas seperti apa? Iya, angka dari berbagai tempat, berbagai negara memang bervariasi, tapi sekitar 10 sampai 40%. Artinya yang terinfeksi namun sama sekali tidak menunjukkan gejala. Kalau yang setelah terinfeksi kondisinya ringan, mild, itu memang banyak sekali. Itu 90% lebih. Oke, jadi kalau ini kan kita bicaranya orangnya tanpa gejala nih, Prof. Bagaimana mereka ketika mereka memeriksakan diri, kemudian dinyatakan positif, itu biasanya treatment yang dilakukan seperti apa, Prof? Iya, kalau orang tidak ada keluhan, kemudian diperiksa, ternyata swabnya positif, berarti dia memang terinfeksi. Yang terinfeksi tanpa gejala ini ada dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah prasimptomatik, artinya dia satu saat, seminggu, 2 minggu kemudian akan muncul gejala dan menjadi sakit. Sedangkan sebagian lagi yang tadi saya sampaikan 10-40% tadi, itu mulai dari sekarang sampai kemudian dari mulai diperiksa sampai kemudian sembuh total memang tanpa gejala sama sekali, dan dua-duanya menular. Oke. Dalam fase prasimptomatik tadi yang harus dilakukan seperti apa, Prof? Oh iya, jadi ada dua hal yang kalau dulu biasanya kami yang pasti harus karantina. Karantinanya di awal-awal dulu karena kami mau hati-hati, jadi biasanya karantinanya juga di rumah sakit karena memang dia positif. Pada berikutnya tergantung dari lokasinya kita ada di mana. Kalau bisa karantina di rumah juga boleh, di satu tempat tertentu juga boleh, namun juga harus benar-benar karantina. Artinya dia harus terpisah dari anggota keluarga lain dan harus selalu memakai masker dan sering cuci tangan. Intinya tidur, makan juga harus terpisah dari anggota keluarga yang lain kalau dirawat di rumah.
Kalau ada pilihan seperti itu, Prof, artinya betul atau tidak kalau yang tanpa gejala ini memang ada klasifikasinya, semacam ada levelnya begitu. Oh, ini level sekian dia akan di rumah sakit, di level sekian atau di level tertentu dia lebih baik di rumah. Seperti apa, Prof? Bagaimana? Sekali lagi suaranya, maaf agak tidak jelas. Tadi kan Prof. Zubairi mengatakan bahwa ada pilihan, dia bisa di rumah sakit atau di rumah. Nah, ini dasar dari pilihan ini apa? Apa memang ada klasifikasi khusus dari orang tanpa gejala ini bahwa di level tertentu dia sebaiknya di rumah sakit atau di rumah? Dasarnya kalau kenapa dirawat di rumah sakit kalau memang ada tempat, jadi misalnya gini, di sebuah rumah sakit misalnya ada katakanlah tenaga kesehatan terinfeksi, misalnya ada perawat, kemudian perawat ini tinggalnya misalnya dia kos dengan banyak orang, maka untuk kos dengan kamar mandi yang satu dibagi banyak orang, kemudian tempat tidurnya di satu ruangan dengan beberapa orang temannya, nah dalam hal ini memang lebih baik dirawat inap agar tidak menular ke orang lain. Demikian pula untuk profesi yang lain, kalau dia misalnya tinggal di asrama misalnya, maka lebih baik isolasinya di rumah sakit. Oke, saya mau ke Dr. Syahrizal dulu, dokter. Tadi Prof. Zubairi mengatakan ya memang gitu ya ada pilihan-pilihan itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika mereka yang mungkin direkomendasikan atau memilih karantina di rumah, misalnya. Kan siapa yang bisa jamin kalau dia tidak beraktivitas? Seberapa besar resiko itu kalau kita rujukannya adalah peningkatan kurva penyebaran, Dok? Iya, jadi sebetulnya kita bisa mengacu kepada apa yang disampaikan oleh WHO. Ya. Sampai saat ini sebetulnya ada tentu saja ini sesuatu terus kita melakukan riset-riset ya di dunia itu selalu terus melakukan riset-riset situasi ini. Ada ketidakpastian sebetulnya ya. Bahkan WHO pada bulan Juni menyatakan bahwa pada dasarnya kemungkinan seorang yang tanpa gejala positif asimptomatik ya, kasus asimptomatik menularkan kepada orang lain yang rentan itu pada dasarnya kecil sekali kemungkinannya. Nah, mungkin kita bicara soal angka ya taruhlah 2% begitu ya. Sampai saat ini masih dipercaya bahwa sebagian besar penularan itu terjadi pada mereka-mereka yang kasus yang memang simptomatik ataupun kasus yang tadi yang disebut dengan Prof. Zubairi sebagai kasus yang prasimptomatik. Ya? Nah, ini dua kelompok ini yang simptomatik maupun yang prasimptomatik yang lebih memungkinkan sebetulnya untuk menularkan kepada mereka yang rentan. Tapi saya mengerti kita perlu kehati-hatian. Jadi kalau pilihannya tidak memungkinkan di rumah misalnya dengan berbagai pertimbangan, baiknya isolasi di rumah sakit. Diisolasi di rumah sakit. Masalahnya masih banyak masyarakat yang mereka nggak mau justru dibawa ke rumah sakit gitu kan. Mereka lebih memilih di rumah sementara tidak apa-apa. Tadi kan Prof juga bilang bahwa kalau memang ada dan memungkinkan ya bisa berada dalam 14 hari, selama 14 hari bisa diperlakukan sendiri lalu kemudian memakai masker kalau dia berhubungan lalu tidak menggunakan alat-alat makan sendiri dan memang terpisah dari keluarga ya walaupun kemungkinannya kecil dari yang menyatakan tapi kita kan lebih baik kita hati-hati di dalam proses situasi. Kita akan bicara secara garis besar mengenai pengawasan juga kan sebetulnya Dok, bagaimana memastikan mereka juga bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku untuk mereka begitu. Dan juga mereka harus terus diawasi karena dalam perjalanan tadi ya bisa mereka kemudian merupakan orang yang prasimptomatik. Jadi dia masuk ke begitu dia masuk ke gejala berarti kan mesti diperlakukan sebagai orang kasus konfirmasi dengan gejala yang ringan. Nah itu penanganannya tentu lain lagi. Dr. Syahrizal, kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda dan Profesor Zubairi juga tetap bersama kami. Kita akan nanti melanjutkan diskusi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.